Oke, kita mulai aja ya. Yang lain nanti biar nyusul aja. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bang. Waalaikumsalam. Ya, ini masuk ke pertemuan kita yang ke-11. Saya ngutang satu pertemuan dengan kelas ini. Nanti saya ganti by tapping seperti pertemuan ke-10. Nanti saya record. Kalau sudah ready, akan segera saya upload ke dalam e-learning. Nanti cuma metodenya belajar dari week yang kemarin, sepertinya sedikit yang nyimak. Metodenya nanti di pertengahan saya menjelaskan, akan saya kasih pertanyaan, teman-teman. Nanti teman-teman yang nonton gitu, yang menyaksikan, itu silakan langsung komentar aja di kolom komentarnya sebagai menandakan bahwa absensi Anda pada kuliah itu hadir gitu ya, teman-teman. Itu minggu ke-12, kemudian minggu depan udah masuk ke 13, tinggal sisa berarti sama yang ganti hari sisa 4 pertemuan. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke, ini pertemuan kita yang ke-11 masuk perihal tentang penerapan TIK buat pembangunan, gitu ya. Jadi siapa aja sih yang berhak mendapatkan layanan TIK yang diberikan oleh pemerintah gitu? Apakah satu golongan tertentu aja, satu kaum tertentu aja, atau memang seluruh lapisan masyarakat? Nah, ini jenis-jenis intervensi TIK. Jadi 10 pertemuan terakhir kita bicara tentang TIK gitu, kita bicara tentang sistem informasi yang memudahkan orang untuk bayar pajak. Sistem informasi yang memudahkan orang untuk bayar STNK gitu ya. Sistem informasi yang memudahkan orang ngantri di imigrasi gitu ya, mengurus paspor gitu. Atau sistem informasi yang lainnya, tapi kebanyakan dari sistem informasi yang kita bahas kemarin-kemarin itu adalah hanya menyentuh lapisan tertentu aja, bisa jadi hanya untuk lapisan menengah ke atas. Seperti sistem informasi pajak katakanlah, yang pasti orang-orang miskin nggak mendapat layanan ini gitu. Karena dia nggak punya mobil, dia nggak punya motor, dia nggak punya rumah gitu, sehingga nggak ada kewajiban untuk bayar pajak. Atau sistem informasi imigrasi, dia juga nggak pernah keluar negeri gitu, jadi nggak perlu juga sistem informasi imigrasi. Atau sistem informasi yang lainnya yang memang nggak tepat untuk penggunaannya di apa, di klasternya mereka ini gitu ya. Terus gimana nih memberdayakan mereka, gimana caranya TIK ini bisa menjangkau mereka? Layanan apa sih yang dibutuhkan sama mereka gitu ya? Nah, di kuliah ini akan dibahas secara garis besarnya kira-kira sistem informasi yang seperti apa sih atau pendekatan TIK yang kayak gimana sih yang kira-kira bisa menyentuh orang-orang yang ada di lapisan menengah ke bawah atau boleh dikatakan masyarakat miskin gitu ya. Dan pemerintah bisa melakukan intervensi ya, intervensinya bisa intervensi langsung atau intervensi yang enggak langsung gitu. Intervensi langsung itu berhubungan langsung dengan layanan masyarakat. Jadi masyarakat di situ sebagai user aktifnya gitu ya, dan langsung merasakan impact-nya saat itu juga dia menggunakan sistem informasinya dan merasakan impact. Tapi kalau nggak langsung, ini hanya sebagai support, bisa pendukung proyek pembangunan gitu, sistem informasi penunjang keputusan gitu, atau business intelligence gitu ya. Ini hanya sebagai support, pendukung. Jadi ini merupakan intervensi yang nggak langsung. Nah, ini di modul yang dari pertemuan 10 sampai hari ini adalah bicara tentang Millennium Development Goals. Gimana caranya membangun
apa, masyarakat, untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Salah satunya adalah, tujuan pertamanya adalah menanggulangi, kemiskinan dan kelaparan. Jadi, ini datanya data lama, saya nyari yang, apa, sesuaian dengan, tahun sekarang, cuma belum dapat gitu ya. Eee, Target pertamanya adalah menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya di bawah $1. Di tahun 90 sampai 2005 ada gitu, orang-orang yang memang, eee, tingkat pendapatannya di bawah $1. Dulu $1 itu 10.000 ya. Sekarang apakah ada orang-orang yang, tersebut gitu, dan nggak nutup kemungkinan ada juga gitu. Ada orang yang pendapatan perharinya cuma ₹6.000 gitu, atau 10.000 gitu, atau di bawah, itu gitu. Dan ini memang masuk orang-orang yang memang, miskin dan rawan kelaparan gitu ya. Dia ada di kota besar, cuma pendapatannya sangat minimal. Yang kedua adalah menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan menjadi setengahnya. Ini juga PR dari pemerintah. Jadi, pemerintah wajib untuk, memberikan kehidupan yang layak tuh buat masyarakat yang ada di undang-undang gitu ya. Itu udah kewajiban. Kalau di, di India, India itu pemerintahannya, state dia. Dia, berkomitmen memberikan, pekerjaan bagi warganya. Jadi dia menjamin setiap warganya yang dalam usia kerja bisa mendapatkan penghasilan minimal sekian rupiah gitu ya, sekian rupiah kalau di sana rupiah, dengan nominal tertentu gitu per harinya. Dan itu diberikan pemerintah dalam bentuk sebuah, pekerjaan, dan pemerintah menjamin itu di India. Bahkan makanya kalau kalau Anda, pernah ke ke Singapura atau ke Malaysia gitu, begitu turun di bandaranya banyak janitor-janitor itu, pembersih yang suka bersih-bersih itu adalah orang-orang India di bandara. Dan kalau kita ngomong sama mereka gitu, dengan bahasa Melayu, itu dia nggak ngerti gitu. Bahasa Inggris nggak ngerti juga, dia hanya ngerti bahasa India. Dan bukan nggak nutup kemungkinan gitu, orang-orang ini di-manage oleh pemerintah India gitu. Jadi ada kebutuhan, tenaga kerja di bandara di airport Kuala Lumpur atau di Changi ya, di Singapura, eee pemerintah India tuh ngelihat tuh, "Lah ini ada manpower-nya dia yang memang membutuhkan pekerjaan," akhirnya dilempar ke sana. Dengan skill yang, memadai. Nanti di slide berikutnya ada beberapa contoh-contoh, solusi-solusi dari, beberapa negara. Oke. Nah ini kalau kita bicara TIK dan perekonomian gitu, ada hubungannya nggak sih? Ya ada hubungannya. Contohnya apa? Ya ini Korea Selatan contohnya, salah satunya. Ini Korea Selatan di tahun 80-an, waktu awal-awal dia, mempunyai roadmap untuk pengembangan e-government dia, atau roadmap pengembangan sistem pemerintahan elektroniknya. Ini di tahun 80-an. Dan ini saat ini Korea. Dan nggak cuma di sisi perekonomian aja dia, sukses untuk mengembangkannya, tapi di semua lini dia, sukses mengembangkan sampai ke, faktor budayanya. Kalau Anda lihat di sini ya, budaya, culture-nya, kemudian, food-nya, makanannya gitu ya. Anda bisa 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 lihat sendirilah di Jakarta lah umumnya gitu, eee restoran, Korea mana yang sepi gitu ya, pasti kebanyakan dari mereka digandrungi itu sama orang-orang Indonesia. Bahkan film-film Koreanya juga jadi satu trending tersendiri ya buat buat masyarakat di Indonesia. Bahkan bukan cuma di Indonesia gitu, di negara-negara adidaya, di Amerika atau di Eropa gitu ya, dia punya tempat tersendiri. Dulu waktu pertama kali sorry, waktu pertama kali Samsung muncul di di Korea gitu, masyarakat di Korea itu enggan tuh menggunakan Samsung.
Jadi ini jadi barang yang nggak laku lah sebenarnya. Dia punya produk sendiri, tapi masyarakatnya nggak mau menggunakannya. Tapi saat ini bisa dilihat Samsung, seberapa besarnya dia, seberapa apa, apa, luasnya bisnisnya gitu. Bahkan di Amerika atau di Eropa beberapa kali dia head to head dengan Apple, Apple. Sampai di beberapa kasus sampai dia masuk ke pengadilan negerinya gitu ya, untuk membahas sengketa bisnisnya. Dan bukan cuma 1, 2 kali perihal tersebut. Itu menandakan posisi Samsung ini memang luar biasa ya, dia bisa bisa nyaingin perusahaan di Eropa, di Amerika. Nah ini contoh lainnya nih, ini ada di Singapura nih. Singapura ini dulu nih, Singapura kayak gini. Modelnya kalau Anda lihat sama mirip-mirip lah kayak di Indonesia ya. Eee eee, di kali-kali hitam atau kali Ciliwung ya, modelnya mirip seperti ini. Tapi sekarang tampilannya seperti ini. Dan di sepanjang jalan ini nih, di ruko-rukonya ini banyak restoran-restoran kecil nih. Kalau malam nih rame nih tempatnya. Eee, dan banyak dihiasi lampu-lampu. Jadi menambah suatu hal yang menarik juga buat buat dilihat perekonomian di Singapura. Bahkan negara kecil itu gitu ya, dengan sistem informasinya dia bisa mengalahkan Indonesia yang yang marketnya besar kayak gini gitu. Eee, Orang dari Eropa, dari Cina gitu, dari Korea, dia mau nyasar marketnya Indonesia, masuknya dari Singapura. Kenapa masuknya dari Singapura? Karena lebih mudah gitu ya, dari Singapura ketimbang dia langsung masuk ke Indonesia. Dwelling time-nya di Indonesia itu terkenal lama gitu, bisa berhari-hari. Kalau di Singapura bisa, ngurus cuma 1 jam, 2 jam gitu, atau 1 hari, tapi kalau di Indonesia bisa berhari-hari. Dan itu memang, udah jadi rahasia umum nih, itu kenapa banyak barang-barang yang masuk ke Indonesia itu nggak langsung, dari luar, tapi mampir dulu ke Singapura. Akhirnya apa? Akhirnya, eee, dia punya income tuh terhadap barang yang masuk dari luar. Padahal market-nya adalah market Indonesia. Yang terjadi gimana? Yang terjadi, harga barang yang masuk ke Indonesia jadi lebih mahal, berkali-kali lipat lebih mahal. Dan mungkin, kita salah satunya begitu kita pergi ke Singapura gitu, kita pulangnya bawa iPhone gitu, kita bawa Mac gitu, pulangnya bawa barang elektronik yang memang di Indonesia harganya sangat mahal gitu. Tapi kalau begitu kita ke Singapura, harganya bisa 3/4-nya atau setengahnya dari harga yang kita beli di Indonesia. Dan seharusnya, kalau marketnya di Indonesia, seharusnya, kita beli di Indonesia itu jadi, eee, harganya lebih sama gitu. Tapi kenyataannya berbeda gitu. Jadi, ada Singapura dengan komunitas yang negaranya yang begitu kecil gitu, dia bisa memanfaatkan itu. Jadi begitu barang yang masuk ke Indonesia, dia lewat dulu dari Singapura, prosesnya lebih cepat gitu ketimbang, Anda ngirim ada orang ngirim barang dari Cina itu langsung ke Indonesia. Prosesnya lebih lama. Saya pernah melakukan import dari Cina gitu ya, pintu gerbangnya dari Singapura. Lebih murah, lebih cepat, dan, lebih efisien gitu ya. Tapi dari Singapura dia kenain. Meskipun, barangnya itu lewat Singapura, hitungan kalkulasinya itu masih lebih murah ketimbang barangnya itu dari Cina atau dari Amerika, langsung mampir ke pelabuhannya di Indonesia. Sampai segitunya ya, untuk menyiasatinya. Ada apa masalahnya seperti apa nih? Masalahnya beberapa tahun, terakhir, menjadi rame gitu, masalahnya dwelling time gitu ya. Waktu mengeluarkan barang, proses dari masuk barang import sampai dia keluar itu, takes time-nya sangat sangat lama, bisa bisa berhari-hari.
Kalau dia udah jatuhnya berhari-hari, maka nanti ada cost lagi tuh, cost buat apa, barang yang nginep, cost space gitu ya, sewa sewa tempat, sewa lokasi dan segala macam, dan itu yang menyebabkan barangnya semakin, harga harga dwelling time-nya semakin, membengkak. Nah ini diakui. Nah, kaitannya apa dengan perekonomian, khusus buat masyarakat kecil gitu? Hubungannya apa nih, gitu? Di mana peran pemerintah supaya, TIK ini bisa dirasakan manfaatnya untuk, masyarakat di, klaster menengah ke bawah atau masyarakat-masyarakat yang memang notabene-nya, kurang mampulah. Hubungannya apa nih? Gimana cara cara pemerintah, mengatasi hal-hal tersebut ya? Eee, Kalau misalkan, pemerintah fokus di sektor makroekonominya, ekonomi yang, hits-nya itu, dia fokus di pasar bisnis, ya nggak mungkin menjangkau masyarakat menengah ke bawah. Dia nggak ada akses untuk masuk ke pasar bisnis. Dia nggak punya sumber daya untuk akses ke pasar bisnis. Mau nggak mau pemerintah harus memfokuskan, TIK-nya, pengembangan TIK-nya untuk sektor ekonomi mikro. Ekonomi mikronya untuk menjalankan ekonomi mikro, maka butuh ada, usaha-usaha kecil nih, yang memang bisa, muter gitu, bisa beroperasi. Dia bisa memproduksi, ada demand-nya, kemudian dia bisa, supply gitu ya. Dia bisa mendapatkan, barang, dia bisa ngejual. Nah itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menyiasati sektor-sektor ini. Bahkan di Cina sendiri, kalau kita pesan barang dari Cina gitu, kuantitinya besar katakanlah, boleh jadi, saya pernah pesan barang dari Cina, begitu saya minta fotonya, pabrik yang ada di Cina ternyata bukan pabrik, yang ngerjain adalah rumahan gitu ya. Jadi setiap rumah itu ada garasinya atau dia ngerjain di depan rumahnya, dia ngerjain barang itu. Tapi yang ngerjain bukan satu 2 rumah, tapi satu kelurahan. Satu kecamatan dia ngerjain barang yang sama. Begitu ada pesanan nih si sales-nya, apa, nyari pesanan dari luar negeri gitu ya, misalkan dia pesen koper gitu, pesen koper ukuran, 14 inch gitu, dengan harga yang masuk, akhirnya dilempar. Satu kecamatan bikin koper sesuai dengan pesanan kita. Dan kualitas dan apa, waktu penyajiannya itu sama mendekati, sama seperti, apa, pekerjaan-pekerjaan dari pabrik. Dan itu berkembang gitu ya. Jadi, sektor sektor, mikronya dia jalan. Kalau sektor mikronya jalan, otomatis ekonomi juga muter. Karena apa? Karena orang-orang yang menengah ke bawah punya penghasilan, dia punya duit gitu, dia punya uang, buat beli apa? Buat beli makan. Buat beli makan, buat beli baju gitu, buat beli kebutuhannya sehari-hari, dan dia beli itu nggak mungkin dia belanjain ke luar negeri gitu. Kalau orang menengah ke bawah begitu dapat uang, nggak mungkin dia fokusnya, "Gue mau liburan ah ke Singapura," gitu, "Gue mau liburan ke Malaysia lah," enggak. Tapi dia memenuhi kebutuhannya dia pribadi. Paling paling jauh dia, masuknya ke apa, supermarket atau minimarket, gitu ya. Tapi banyak pengeluaran-pengeluaran dia pasti larinya muternya di masyarakat sekitar gitu. Dia butuh kebutuhan bahan pokok gitu, dia beli dari tetangganya, dia beli dari, warung sebelah gitu ya. Dengan dia beli dari warung sebelah, dia beli dari tetangganya, otomatis orang yang nggak ikut memproduksi, yang nggak punya UKM, dia cuma punya jualan aja, akhirnya barangnya laku dijual. Dan itu muter semuanya. Yang jual makan ada yang beli, yang jual makanan ada yang beli, yang punya jual kebutuhan bahan pokok ada yang beli gitu ya. Dan itu muter. Kalau itu muter duitnya di sektor mikronya, dan, perputarannya itu lancar, maka mau krisis sebesar apapun gitu ya, kayak sekarang
kita lagi dilanda krisis gitu ya, karena efek pandemi, mau krisis sebesar ini nggak ada masalah. Karena apa? Karena ekonomi mikronya jalan. Untuk itu perlu, peranan pemerintah untuk mengintervensi itu. Apakah itu dalam bentuk memperbaiki efisiensi operasi, bisnis internal dan eksternal, ataukah menyediakan akses ke pasar global dan nasional yang baru. Itu yang dilakukan sama Cina. Jadi, saking saking ngedukungnya sektor UKM-nya si Cina gitu ya, Bank Nasional Cina itu begitu dia dapat order ya misalkan, sales-nya itu keluar nih, keluar 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 negeri gitu, datang ke Indonesia, nyari orderan, begitu dapat orderan, nilai projeknya sekitar, 100 miliar. Maka 100 miliar, kita sebagai orang yang mesen gitu ya, dimudahkan tuh sama, pemerintah Cina. Untuk pemesanan 100 miliar ini bisa di-break, dipecah nih, jadi 4 pemesanan. Jadi, sekali pemesanan 20 miliar, 25 miliar. Otomatis dengan, sekali pemesanan 25 miliar, maka down payment yang kita berikan itu nggak sebesar kita mesen langsung 100 miliar gitu. Bisa jadi down payment-nya cuma hanya 1 miliar. Dan itu yang digunakan untuk, produksi oleh, di Cina gitu ya, di UKM-nya. Dengan 1 miliar apa bisa mensupport kebutuhan yang 100 miliar? Bisa. Karena apa? Karena didukung sama, bank di Cina gitu ya. Kalau kalau entity di Indonesia berupa perusahaan yang memang established gitu ya, perusahaannya jalan, bisnisnya ada gitu, maka bisa diberikan pinjaman tuh. Pengusaha-pengusaha di Indonesia senang banget tuh. Dia beli, barang yang harganya sekian gitu ya, tapi dia bisa bisa bayar dengan durasi waktu yang, temponya lama. Akhirnya mau nggak mau, udah begitu barangnya murah, kemudian, dia bisa bayar, apa, cicil gitu, maka ya jalan sektor industrinya. Industri rumahannya jalan, muter ya. Dan sekarang kita bisa lihat di Cina, salah satu, kekuatan ekonomi baru gitu ya. Boleh boleh dibilang negara adidaya baru, saingannya Amerika. Makanya sekarang udah head to head tuh, Amerika dengan Cina. Di beberapa titik, di beberapa lokasi gitu udah hadap-hadapan mereka tuh, tentara dengan tentara. Tinggal perintah komando perangnya aja. Bahkan di beberapa negara-negara kecil gitu ya, Cina itu udah mulai expand gitu ya, termasuk di Indonesia. Yang lagi dibutuhkan di dunia ini, dulu, Amerika itu rebutan sumber daya ya. Jadi dia fokus, mengumpulkan sumber daya sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah minyak ya. Bukan rahasia lagi. Amerika itu nyari minyak sampai ke mana-mana, termasuk ke Timur Tengah. Dia nyiptain konflik di Timur Tengah. Tujuan apa? Tujuannya buat mendapatkan itu, sumber daya minyak. Dan Cina melakukan hal yang serupa. Sekarang yang lagi ngetren adalah nikel. Untuk apa sih nikel? Karena kebutuhan mendatang itu, kita udah nggak bicara lagi, minyak, tapi kita bicara tentang, eee, apa, eee, kendaraan yang berbasis, listrik gitu ya. Untuk membuat kendaraan berbasis listrik dibutuhkan baterai. Untuk membuat baterai, bahan bakunya salah satunya nikel. Dan Indonesia salah satu, negara yang punya, tambang nikel yang lumayan besar. Makanya nih attract nih, mau di Cina attract, untuk nge-grab sumber dayanya di Indonesia atau, Amerika juga melakukan hal yang serupa gitu ya. Nah, kalau memang intervensi,
si pemerintah Indonesia ini bisa, menjangkau, akses pasar global dan nasional baru, otomatis volume permintaannya juga akan naik, volume pemesanan juga akan naik. Itu yang dialami, sama Cina gitu ya, itu yang dialami sama Cina. Permintaan yang naik dan dia salah satu negara yang, pengekspor terbesar di banyak negara ya. Bahkan di film Armageddon gitu ya, salah satu dialognya, "Everything made in China," gitu ya, sampai ke baut-baut made in China gitu. Kalau Anda masih ingat astronot dari Rusianya itu, dia marah-marah, "Ini baut buatan Cina, ini apa kunci buatan Cina juga," gitu ya. Sampai se-ekstrim itu dia bilang seperti itu. Karena memang sudah merambah ke, semua negara, sudah merambah ke semua sektor gitu ya. Kemudian gimana caranya pemerintah bisa memperbaiki manajemen inventory. Karena isunya bukan cuma memasarkan gitu ya, tapi ketersediaan sumber daya yang memang terbatas. Yang baru kasus yang minggu ini masih rame gitu ya, masalah kacang kedelai. Ini kan industri UKM, kacang kedelai. Tempe ini kan kelas-kelas UKM ya, bukan sektor-sektor, makro ya, tapi mikro. UKM, usaha kecil menengah gitu ya. UKM-UKM ini, gimana harusnya ada firm gitu, ada, intervensi dari pemerintah supaya bisa, memberikan bahan baku kedelai kepada para pengrajin tempe gitu ya, eee, bisa memastikan supply-nya itu nggak putus atau harganya itu stabil. Gimana caranya tuh? Apakah dia menghubungkan pasar luar dengan pasar lokal, ataukah mengembangkan teknologi yang ada di Indonesia untuk dimanfaatkan oleh petani-petani di Indonesia? Supaya apa? Supaya, produksi kacang kedelainya itu menjadi suatu bisnis yang memang, seksi gitu ya. Ini kebalik, petani di Indonesia, begitu dia, produksi kacang kedelai, dia nanam kedelai gitu, begitu panen, harganya jauh jatuh gitu ya, dibandingkan harga kacang kedelai impor. Akhirnya kita ngimpor tuh kacang kedelai dari Amerika gitu. Itu miris juga, kita impor kacang kedelai dari Amerika. Karena apa? Karena kacang kedelai lokal kita, kacang kedelai petani-petani lokal di Indonesia harganya lebih mahal. Nah ini ada masalah nih. Kenapa di Amerika bisa lebih murah, dia import dan segala macam, tapi di lokal bisa mahal gitu. Akhirnya kalau itu terjadi dan pemerintah membuka keran impor sebesar-besarnya, ya udah, petaninya korban, nggak laku dagangannya, ya nggak? Kalau pemerintah bisa menjamin manajemen inventory-nya, menjamin petaninya, kalau memang dia petani lokal nggak bisa ngejual kedelai, lokalnya dengan harga yang mahal, maka tugasnya pemerintah gimana caranya menurunkan biaya produksi petani itu, supaya, eee, proses menanam kedelai itu cost-nya nggak terlalu besar. Kan gitu kan? Kalau kita mau gedein margin, kalau nggak bisa naikin harga barang, maka mengecilkan biaya produksi, itu udah rumus, standar gitu. Tapi kalau misalkan biaya produksinya tinggi, kemudian, eee, harga jualnya rendah, siapa yang mau nanam? Akhirnya kita ketergantungan impor dari, luar negeri. Yang jadi masalah adalah karena kita udah ketergantungan impor, begitu harga kacang kedelai mahal, ya udah terjadilah kayak gini, tukang tempe, tukang tahu, jadi buruan emak-emak ya, nggak ada. Di pasar nggak ada tukang tempe, nggak ada tukang tahu, ya. Padahal itu, makanan yang memang nggak mahal-mahal amat tempe.
Yang berikutnya adalah mengurangi pemborosan dan akibatnya meningkatkan keuntungannya tadi. Pemborosan apa nih? Kalau misalkan, di satu tempat misalkan, dia memproduksi tempe gitu, ya udah, gimana nih untuk menjamin ketersediaan kacang kedelai nih? Apakah, pemerintah beli dari petani lokal ataukah pemerintah melakukan impor? Nah, kalau melakukan impor, gimana caranya untuk, mendapatkan harga yang kuantitatif gitu ya, harga yang memang, bisa dijangkau oleh para pengrajin tempe dan tahu. Karena kalau misalkan petaninya nggak laku, penjual tempenya nggak bisa produksi karena kemahalan, begitu dijual tempenya juga nggak laku, nah terus masyarakat miskinnya mau makan apa nih? Karena tempe ini salah satu makanan yang merakyat juga kan. Kalau dia nggak bisa, membeli kebutuhan makannya, pangannya, maka jadi isu baru lagi. Pertumbuhan industri dan sektor swasta yang didukung TIK dalam beberapa kasus telah berkontribusi dalam, pengentasan kemiskinan. Jadi nanti ada beberapa contohnya. Masyarakat miskin adalah golongan yang mendapat keuntungan paling kecil dari semua. Jadi TIK untuk pemerintahan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, e-government kah namanya gitu ya, atau nanti, smart city lah kata, namanya gitu ya, itu nggak menjangkau menengah ke bawah. Kebanyakan memudahkan orang, untuk naik bis, transportasi gitu ya, tanpa harus ngantri dan segala macam. Apakah orang-orang yang pendapatannya di bawah $1 per hari akan menikmati itu? Enggak. Apakah orang yang mendapatkan pendapatan $1 per hari, akan ke luar negeri? Enggak. Bayar pajak juga enggak. Mau nonton film juga enggak. Maka perlu ada insentif-insentif nih, perlu ada intervensi pemerintah untuk menjangkau masyarakat, menengah ke bawah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dia. Nanti begitu dia udah masuk, udah naik bukan naik kasta ya, udah pindah klaster gitu ya, dari menengah ke bawah menjadi, menengah ke atas, maka di situ baru dia bisa menikmati misalnya. Tujuan pemerintah kan gitu. Adanya pemerintah itu ya karena ada kebutuhan ini. Dia harus mengangkat tuh masyarakat miskinnya. Dia harus mengatasi masalah kemiskinan secara langsung gitu ya. Nah, oke. Nah, ini memahami kemiskinan, banyak indikatornya, ada yang ya ini kurang pendapatan, kurangnya akses terhadap lowongan pekerjaan gitu. Jadi, eee, ada beberapa orang yang bilang masalah di Indonesia ini adalah masalah, antara supply dengan demand gitu ya. Banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil yang mempunyai keahlian gitu ya, tapi banyak juga, masyarakat di Indonesia yang punya penghasilan menengah ke bawah, tapi nggak punya akses terhadap lapangan pekerjaan. Demand-nya ada, source-nya ada, tapi nggak pernah ketemu gitu ya. Nggak pernah match gitu. Karena apa? Nggak dimediasi sama pemerintah di sini. Harusnya pemerintah hadir di sana untuk mediasi, bertemunya nih antara masyarakat dengan bisnis. Karena kalau kalau semua orang kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak gitu ya, pasti dia bayar pajak. Kalau dia bisa bayar pajak, otomatis pendapatan negara, dari pajak akan meningkat. Nggak perlu lagi kita ngutang-ngutang ya. Kita udah ngutang ribuan triliun. Utang kita semakin besar, apalagi lagi pandemi gini. Masyarakat miskin butuh bantuan sosial gitu, ngutang itu uang buat disumbangin, buat, dibantu tuh masyarakat miskin. Udah dibantu, masih juga dikorupsi kan, kurang ajar memang. Jadi berikutnya kita nggak masyarakat miskin tuh nggak punya akses tuh pelayanan, kredit, lahan, dan segala macam. Banyak petani kita, banyak nelayan kita gitu ya, bahkan sampai ke penjual sayur di pasar gitu ya,
Begitu dia mau melakukan aktivitas bisnisnya dia, mau mau nanam sesuatu, mau melaut gitu ya, mau jualan sayur, dia nggak punya duit buat beli bibit, buat beli kapal gitu ya, buat modal usaha jualan sayur nggak punya duit. Tapi dia punya kemampuan. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya udah muncullah lintah darat di mana-mana tuh. Kalau di pertanian tuh banyak lintah darat dalam bentuk tengkulak gitu ya. Jadi petani itu sebelum dia mau nanam, dia mau punya lahan atau nggak punya lahan, dia minjem duit buat beli bibit. Dia minjem duit ke tengkulak. Perjanjiannya gimana? Kalau nanti panen, maka bagi hasil. Tapi bagiannya besar. Yang lebih parah adalah, kalau begitu panen, nggak boleh jual kemana-mana. Kecuali ke tengkulak itu. Jadi masalah, begitu dia panen, harga komoditasnya itu katakanlah 10.000, tapi dibeli tengkulak nggak 10.000, 2.500, akan bahkan lebih rendah daripada itu. Jadi yang terjadi adalah begitu dia panen, harusnya dia bisa dapat kebutuhan hidup selama 1 tahun, dia cuma bisa memenuhi kebutuhan hidup selama 3 bulan. Kalau udah begitu kejadiannya, udah lupain tuh masalah pendidikan, udah lupain tuh masalah kesehatan, nggak bakal ketutup gitu. Dia cuma fokus gimana caranya bisa makan tiap hari. Kalau itu udah kejadian gitu, maka ya udah, nanti anak-anaknya juga akan mengalami hal serupa. Dia nggak punya akses pendidikan, dia nggak punya akses kesehatan, tingkat kematiannya tinggi, kemudian dia nggak punya pendidikan. Begitu orang tuanya meninggal, generasi keduanya jadi petani lagi. Melakukan hal yang serupa seperti orang tuanya. Minjemnya ke siapa? Ke tengkulak yang sama. Yang edarnya ke tengkulaknya generasi keduanya juga gitu ya. Yang maju orang-orang tertentu aja. Kenapa? Nggak ada mediasi, nggak ada campur tangan pemerintah. Jadi jangan cuma memberikan bantuan aja. Jadi kita harus menyediakan layanannya juga supaya biar bisa muter tuh bisnisnya. Terbiasa kelaparan, nggak punya akses pendidikan dasar gitu saya bilang. Kalau penghasilannya minimal, ya udah. Yang penting bisa makan, bisa hidup. Pendidikan dasar nggak perlu. Pelayanan kesehatan nggak perlu gitu. Kalau sakit ditahan-tahan aja. Sekolah mah udah jauh lah gitu ya. Syukur-syukur di Jakarta nih, sekolah bisa gratis sampai SMA. Kalau udah di luar Jakarta nggak bisa. Dengan uang yang minimal gitu. Kalau itu kejadiannya dan berulang, ya kita nggak maju-maju. Jalan di tempat gini aja gitu. Kemudian harapan hidup yang rendah gitu. Karena kesehatannya rendah, harapan hidupnya rendah. Ibu-ibu yang hamil gitu, dia punya anak, dia mau punya anak, yang celakanya adalah dia kekurangan gizi. Begitu lahir anaknya, bisa lahir dalam kekurangan gitu ya, atau tingkat kecerdasannya kurang. Begitu dapat layanan pendidikan, nggak masuk. Karena apa? Gizinya kurang waktu dalam kandungan tuh gizinya kurang. Jadi menyiapkan negara yang tangguh itu mulai dari bibitnya tuh, mulai dari dalam kandungan itu gizinya dicukupin, begitu keluar dikasih pendidikan gratis, kemudian disuplai sama makanan-makanan yang memang bergizi gitu ya, kayak orang yang camp buat latihan bola, nggak cuma dikasih latihan skill aja, nggak cuma dikasih latihan fisik aja, tapi gizinya dicukupin. Itu yang dilakukan sama pemerintah Jakarta. Pendidikannya gratis, kemudian setiap beberapa bulan dikasih insentif uang. Dan uangnya ini bisa dibelanjakan di supermarket. Buat beli apa? Buat beli roti, buat beli susu, buat beli keju gitu ya.
Karena dengan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizinya dia. Jadi nggak nutup kemungkinan nanti begitu dia sekolah menjadi orang-orang yang lebih cerdas dari mungkin generasi saya gitu ya, atau generasi Anda gitu, yang dulu sekolah bayar nggak dapat insentif. Harusnya gitu. Kalau banyak pengangguran, kemudian pendapatannya kurang, nyari makan susah, akhirnya kerawanan, bencana alam, konflik gitu. Ada di daerah tertentu itu orangnya siap disuruh apa aja. Disuruh bunuh orang siap juga. Karena apa? Karena faktor ekonomi. Oke. Ini salah satu contohnya, Treatnet Hunza ya. Jadi di Hunza di Pakistan bagian utara, masyarakatnya itu punya kebiasaan menenun gitu ya. Dia jual, tapi biasanya jual cuma di sekitaran rumahnya atau sekitaran desanya aja. Jadi kalau ada visitor yang datang, baru itu barang kebeli. Tapi begitu Pakistan ngeliat ini, wah ini potensi nih. Dibuatlah sistem informasi. Masuklah barang-barang yang ditenun itu ke dalam sistem informasi. Yang beli bukan cuma yang datang ke situ aja, tapi kota-kota lain beli, bahkan negara lain beli. Akhirnya ekonominya jalan, putar. Warga yang menenun itu punya penghasilan, punya pendapatan, gitu ya. Atau di Indian and Reagan, India itu menjamin warganya mempunyai penghasilan tiap hari. Salah satu bentuknya dibikin sistem informasi ini buat lowongan pekerjaan. Semua warganya itu didata. Dia punya skill apa, dia punya kemampuan apa. Begitu dia misalkan jobless hari ini, di-post tuh, ini ada kerjaan, ini ada kerjaan, ini ada kerjaan, ini ada kerjaan. Karena dari sisi bisnis juga butuh tenaga. Buat apa? Buat orang yang kerja, buat perusahaan dia. Kalau nggak ada yang kerja ya percuma aja gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk pemerintah sebagai mediator tuh ketemu antara bisnis dan citizen gitu ya. Dan di sini juga bisa mencatat, merecord perilaku setiap orang dalam bekerja. Jadi orang yang terdaftar di sini gitu ya, dia punya track record-nya, dia nggak akan kerjanya nggak akan menyimpang. Karena kalau dia menyimpang, melakukan kesalahan, misalkan di perusahaan A dia korupsi nih sekian miliar gitu ya, itu ada terrecord di sini. Begitu orang mau rekrut, wah nih pernah gelapin barang nih. Akhirnya dia kerja secara maksimal. Kalau dia kerja secara maksimal, produktivitasnya tinggi, enggak? Jadi win-win solution ya. Atau ini e-kupol. Jadi e-kupol ini e-commerce yang menyediakan hasil bumi yang tadi saya bilang. Petani-petani masuk kemarin hasil bumi yang dijual. Kalau perlu dia nyediain, kalau sekarang tuh udah banyak investri dan segala macam tuh, dia datang ke petani, dia ngasih pinjaman, nggak lunak juga sih, tapi bunganya lebih make sense ketimbang tengkulak atau rentenir ya, yang bisa 50% lebih. Dia ngasih pinjaman, dia nyediain pasar. Ini pasarnya di sini. Jadi begitu barang hasil buminya siap panen, siap jual, udah ada pasar. Jadi muter. Nanti dia punya penghasilan, dia beli lagi, belanja ke warung sebelah, dia belanja ke tetangganya, dan tetangganya dapat penghasilan, dia belanja lagi. Akhirnya muter gitu. Nggak kita minjem dari luar negeri, kita beli barang dari luar negeri. Uangnya nggak balik, nggak muter di Indonesia gitu. Uangnya di luar negeri gitu. Kita udah jatuh ketimpa tangga kayak gitu. NRAP nih di Vietnam ini untuk modifikasi bibit-bibit ya. Dan ini juga melibatkan petani-petani. Nah, TIK dalam pendidikan ini sebenarnya COVID ini lab real. Selama setahun ini kalau Kementerian Pendidikan nggak belajar dengan ini gitu, aduh,
Sayang banget. Ini solusi buat daerah-daerah yang memang minim sekali akses pendidikan. Bahkan ada beberapa tempat, ini beberapa tahun yang lalu, untuk mengakses sekolah dasarnya itu dia harus berpindah ke nyebrangin kampungnya gitu. Dia sekolahnya di kampung sebelah. Kampung sebelahnya nggak 1 jam 2 jam, bisa 12 jam perjalanan. Anak SD. Yang dia lakuin apa? Dia berangkat hari Minggu pagi, gitu ya, nyampe di kampung sebelahnya Minggu malam. Selama seminggu itu dia nginep di situ. Itu kalau anaknya atau keluarganya sadar pendidikan. Tapi kalau nggak sadar pendidikan, ya begitu aksesnya susah gitu. Resikonya besar, dia harus nyebrangin hutan, nyebrangin laut, nyebrangin sungai yang arusnya deras, ya itulah di rumah aja masa sekolah. Itu yang kejadian di Indonesia banyak sekali. Oke, nah ini sekolah terbuka di India, open schooling buat anak-anak yang nggak mampu dan minim akses sekolah fisik. Ini udah 1 tahun nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemana nih? Harusnya udah keluar nih sistem informasi model kayak gini. Jadi begitu COVID selesai, udah ready for use gitu. Kenapa? Udah diuji coba nih selama 1 tahun ini, ya nggak? Usernya banyak gitu. Tapi kita nggak memanfaatkan momentum ini. Yang berkembang siapa? Zoom ini sekarang. Begitu pandemi, dia panen besar. Dapat income bulanan. Dari setiap orang yang subscribe. Yang memakai ini, kayak Steamik, Inaba nih bayar license. Saya sendiri bayar license Zoom juga buat pribadi. Per bulan 250.000 untuk 1 user. Karena butuh ya akhirnya pakai gitu ya. Ada virtual university gitu ya. Ini pendidikan non formal di Kepulauan Solomon. Ini buat nge-grab orang-orang yang memang minim akses pendidikan, atau Israel ini orang-orang yang putus pendidikan di tengah jalan gitu ya. Kalau di kita ada kejar paket A, paket B, paket C. Nah, dia dibikin digital. Ini materi beberapa tahun yang lalu. Kita belum bergerak juga ke arah sana gitu. Mau kapan lagi nih? Padahal kita udah dimasuk ke dalam tergolong negara maju ya. Ya. Kemudian kesetaraan gender, kalau di Indonesia sih udah lebih baik ya, kesetaraan gender. Bahkan anggota parlemennya juga udah diporsi ke partisipasi wanitanya gitu ya. Isunya ini dulu karena pendidikannya kurang buat wanita segala macam, akhirnya kemiskinan, susah berkembang gitu, nggak pede gitu ya. Isu gendernya. Nah ini yang pernah saya ceritain, Grameen Village Fund, ini disebarin, dikasih ke warganya, para ibu-ibu ya. Dia terbiasa menggunakan handphone, habis itu disuruh gabung ke koperasi. Dia bayar iuran semampunya dia, dan dia bisa melakukan pinjaman di sana. Dengan gitu bisnisnya jalan muter. Petaninya punya sumber dana, begitu jual barangnya bisa mahal gitu ya. Akhirnya dia taraf hidupnya meningkat. Maka nggak nutup kemungkinan begitu dia meningkat taraf hidupnya, dia bisa mengakses sistem informasi pajak, dia bisa mengakses sistem informasi imigrasi dan segala macam. Ini salam wanita, adanya di Malaysia. Ini memanfaatkan ibu-ibu yang rumahan, tiap hari aktivitasnya di rumah. Gimana cara memanfaatkan? Dibikin sistem informasi ini, kemudian di sini ada banyak pekerjaan sampingan kayak menenun atau yang lainnya gitu yang bisa dikerjakan sambilan. Dan ini juga meningkatkan pendapatannya dia secara keluarga. Ibu-ibunya ini nggak perlu keluar rumah, dia cukup di rumah, tapi dia bisa dapat penghasilan lebih. Kalau ini Senwar ini buat Center Women Research, buat research di Sri Lanka. Jadi research para wanita diskusikan masalah-masalah
mengenai topik-topik riset dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Tinggal 1 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan? Ya Pak, cukup jelas Pak. Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada, Cukup, Pak. nanti Cukup, Pak, cukup. kalau emang ready, saya rajin-rajin aja cek schedule-nya untuk typing materi yang tertinggal 1 week itu. Nanti di sana tetap ada tugas, ada quiz, dan juga ada absensi. Absensinya itu dalam bentuk komen nanti di videonya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.